Dan kunci agar kita dipermudah dalam mempelajari dan memperdalam ilmu agama adalah paham bahasa Arab. New MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Ikhwatal Islam, saudaraku kaum muslimin, para pemirsa kanal YouTube New MWI Channel yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tentunya menginginkan adanya kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan pemahaman terhadap agamanya. Kebaikan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan pemahaman dalam ilmu agamanya. Dan sejatinya kita memiliki peluang yang besar untuk bisa belajar dan memperdalam ilmu agama. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dan telah mengatur agar agama ini mudah dipelajari. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal itu di dalam surat Al-Qamar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebanyak 4 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Fahal mim muddakir, maka siapakah yang mau mengambil pelajaran? Al-Qur'an yang sejatinya adalah sumber hukum bagi agama Islam, ini Allah Subhanahu wa taala jadikan mudah untuk dipelajari. Maka yang menjadi permasalahan adalah kita mau belajar atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan para hambanya untuk mempelajarinya. Sehingga kita memiliki permasalahan, yaitu maukah kita belajar atau tidak. Dan kunci agar kita dipermudah dalam mempelajari dan memperdalam ilmu agama adalah paham bahasa Arab. Kunci agar kita dipermudah dalam mempelajari dan memperdalam ilmu agama adalah paham bahasa Arab. Bahasa Arab ini kunci agar kita dipermudah atau semakin dipermudah untuk mempelajari ilmu agama. Karena kita tahu bahwa sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dalam berbahasa Arab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Surat Yusuf ayat yang kedua. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab agar kita berfikir. Sehingga Al-Quran yang sejatinya berbahasa Arab ini yang menjadi sumber hukum agama Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dengan berbahasa Arab agar kita mau berfikir, mau mempelajarinya. Dan dengan itu kita akan dipermudah dalam mempelajari ilmu agama. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Dan kita tentunya tahu bahwa agama ini terdiri dari beberapa disiplin ilmu. Ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tauhid, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu sumbernya berasal dari kitab-kitab yang berbahasa Arab. Maka untuk bisa dipermudah mempelajari ilmu agama itu harus dengan mempelajari bahasa Arab. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga pernah mengatakan, "Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum." Barang siapa yang mau memperdalam ilmu nahwu, maka dia akan diberikan petunjuk
untuk bisa menguasai segala macam ilmu. Dan ilmu nahwu adalah bagian dari bahasa Arab. Sehingga ketika kita mempelajari bahasa Arab, kita akan dipermudah untuk memperdalam ilmu agama, entah itu fikih, hadis, tauhid, tafsir, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Maka perlu kita pahami bersama, wahai para pemirsa, ikhwatal Islam, saudaraku kaum muslimin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bahasa Arab itu memiliki kedudukan yang seharusnya kita jadikan sebagai renungan agar kita semangat untuk mempelajari bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa yang mulia. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, lughatul Quran. Dan semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Al-Quran itu adalah kalamullah, dan tidak ada ucapan yang paling baik kecuali kalamullah, kecuali ucapan Allah. Dan malaikat yang membawa Al-Quran itu, yaitu malaikat Jibril, menjadi malaikat yang terbaik dan malaikat yang mulia. Yang menerima Al-Quran adalah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga beliau menjadi manusia yang terbaik dan pemimpin para nabi. Kemudian hari di mana Al-Quran itu diturunkan menjadi hari yang paling baik, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan, pun menjadi bulan yang paling baik dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita manusia yang hambanya yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya pun menjadi manusia yang terbaik, sebagaimana Rasul kita SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, orang terbaik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarinya. Dan Al-Quran itu berbahasa Arab, sehingga bahasa Arab itu menjadi bahasa yang terbaik dan mulia. Maka sebaiknya kita harus merasa bangga ketika kita bisa mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang kedua, setiap bahasa itu membawa budaya, dan bahasa Arab membawa budaya dan syiar keislaman yang sudah sepantasnya bagi kita seorang muslim untuk mensyiarkan Islam pada diri kita. Pernah ada seorang anak kecil yang berasal dari Cina, yang dia dari kecil mempelajari bahasa Arab, kemudian ditanya oleh orang Arab, limadza ta'allamtal arabiyyah? Kenapa kamu mempelajari bahasa Arab? Kemudian anak itu menjawab, li'annani muslim, karena saya adalah seorang muslim. Sehingga cukuplah bagi kita, alasan bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab adalah karena kita seorang muslim, di mana muslim itu harus tersiar, harus mensiarkan Islam pada dirinya. Dan bahasa Arab ini adalah salah satu syiar agama Islam. Di zaman sekarang ini anak-anak kita justru lebih menyenangi bahasa asing, bahasa seperti bahasa Inggris, yang sehingga budaya Barat pun mempengaruhi kehidupan mereka. Terlebih-lebih di antara anak-anak kita banyak yang sekarang gemar dengan bahasa Jepang dan bahasa Korea, sehingga keseharian mereka, kepribadian mereka, budaya mereka ikut dengan budaya Jepang dan budaya Korea. Maka sebagiannya dan sepantasnya kita sebagai orang tua untuk memberikan peringatan dan menanamkan rasa cinta kepada putra-putri kita akan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, bahasa Arab adalah kunci agar kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Karena kita semuanya tahu bahwa sholat yang kita kerjakan setiap hari 5 waktu itu, dari bacaannya, zikirnya, itu semua adalah bahasa Arab. Sehingga ketika kita memahami setiap apa yang kita baca, itu akan menambahkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Begitupun ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sudah paham bahasa Arab, kita akan dengan mudah memahami makna-makna yang ada
pada ayat yang kita baca, sehingga hal itu akan membuat kita akan semakin nikmat untuk membacanya. Begitupun juga ketika kita mempraktekkan doa-doa yang telah Nabi kita ajarkan, yang kebanyakan adalah dari bahasa Arab. Ketika kita paham bahasa Arab, maka kita akan lebih khidmah lagi dalam memanjatkan doa-doa tersebut. Maka dari itu, ikhwatal Islam, saudaraku kaum muslimin, begitu pentingnya bahasa Arab untuk kita pahami, untuk kita pelajari. Maka saya ulangi, tiga kedudukan bahasa Arab yang perlu kita renungi agar kita semakin cinta dan semangat untuk mempelajari bahasa Arab adalah: satu, bahasa Arab adalah bahasa yang mulia karena berkaitan dengan Al-Quran, dan semua yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Kemudian yang kedua, bahasa Arab itu membawa budaya Islam, membawa syiar Islam, dan kita sebagai seorang muslim harus menampakkan syiar Islam. Kemudian yang ketiga, bahasa Arab adalah kunci agar kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita jadikan sebagai pengingat kita dan motivasi bagi kita agar lebih semangat lagi untuk belajar bahasa Arab. Sebagai penutup, kita tentunya paham bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab. Lantas kenapa kita tidak mau mempelajarinya? Hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW juga berbahasa Arab. Lantas kenapa kita tidak mencintainya? Dan lisan-lisan para salafun sholih juga berbahasa Arab. Lantas kenapa kita tidak berbahasa dan berbicara dengan bahasa Arab? Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita untuk semakin gemar untuk mempelajari dan memahami bahasa Arab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah.